Shalom, selamat siang bro and sis sekalian. Sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan dahsyat, luar biasa. Ya, tinggal 1 hari lagi saudara, kita akan mengakhiri bulan November ini ya. Dimana bulan bulannya hujan saudara. Bulan musim dimana hujan turun ya. Saudara yang dikasih Tuhan, siang hari ini kita akan diberkati oleh hambanya, kembali oleh Pastor Samuel Widayanto yang akan memberkati kita. Topik kita siang hari ini mengenai manusia Allah, saudara. Ya, manusia Allah. Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, topik kita siang hari ini mengenai manusia Allah. Ya, menjadi manusia Allah itu seperti apa? Ya, kalau kemarin kita belajar menjadi tentang lahir menjadi anak-anak Allah, ya. Yang dimana kita bisa menangkap akan pesan Tuhan ya. Kalau kemarin kita membahas tentang ada yang tahu topik kita kemarin? Ya, selamat datang, selamat bergabung Mas Andoko. Selamat makan siang. Oke, kita sambil untuk masuk ya. Sebenarnya hari ini jadwalnya pembina kami Bapak Pendeta Michael, oleh karena beliau berhalangan, jadi mungkin next time kita akan diberkati oleh beliau ya saudara ya. Ya. Oke. Pak Sam, apakah sudah ada di dalam ruangan ini? Oke. Ya, Pak Sam, saya undang kembali ya Pak Sam ya. Oke. Ya. Mohon bersabar saudara, sambil kita menunggu beliau masuk ke podcast kita, From Heart to Heart siang hari ini. Biarlah roh yang ada di dalam diri kita semakin menyala-nyala ya, dan layani Tuhan. Oke. Kita undang kembali saudara. Pak Sam, menerima permintaan bergabung ya Pak Sam? Ya. Oke. Shalom. Selamat siang Pak Sam. Selamat siang. Apa kabarnya? Apa kabar Pak? Puji Tuhan baik. Ya, Puji Tuhan semakin baik ya, karena Tuhan kita itu jauh dahsyat, luar biasa. Dia memelihara setiap anak-anaknya dengan tangan kanannya yang kuat, tangannya yang perkasa, sehingga dia membuat kita bisa melangkah sampai di akhir bulan November ini. Ya, secara tidak sadar coba kita renungkan saudara, bagaimana bisa kalau kita menggunakan kekuatan kita sendiri dari bulan Januari sampai bulan November. Ada yang kepikiran nggak, kok kita bisa sampai bulan ini yang akan kita akhiri dengan tahun 2022 dan kita akan menyongsong tahun 2023 ya. Tidak ada yang menyangka sampai kita di sini Tuhan masih menolong kita ya. Ebenezer, Tuhan masih menolong, Tuhan masih setia dengan pertolongannya. Oke, Pak Sam, kita langsung saja mulai ya Pak ya. Karena waktu selama 40 menit ke depan kita akan diberkati oleh hambanya Pastor Samuel Widayanto ya, yang adalah pembina kami di NWS saudara, Bro and Sis. Selamat datang Mas Daniel, selamat datang Bro atau Sis ini, YNTTSHB22, selamat datang, selamat bergabung. Kita mulai podcast kita siang hari ini. Kita meminta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu, bro and sis sekalian. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk siang hari ini kembali lagi kami
bertemu dalam podcast yang kami kasihi, yaitu From Heart to Heart. Kami mau belajar akan firman kehidupan. Kami mau belajar akan mendengar suara Tuhan melalui podcast ini. Kami percaya jikalau kami, anak-anak muda, yang sudah mulai kehilangan api, yang sudah mulai kehilangan gairah untuk mencari perkenanan Tuhan, untuk mencari akan tujuan Allah mengutus kami di tengah-tengah dunia ini. Tuhan tolong kami, ingatkan kami melalui podcast ini. Berkati hamba-Mu, Bapak Samuel Widayanto, yang akan memberkati kami dengan firman yang akan kami bahas bersama dengan topik menjadi manusia Allah. Tuhan tolong kami agar kami dapat mengerti, menangkap, dan memahami akan firman Tuhan ini. Dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah hikmat Allah, pengurapan dari tempat maha tinggi mengurapi hamba-Mu. Sehingga apa yang Ia sampaikan boleh berasal daripada Tuhan. Dan kami bisa diberkati, dikuatkan, diteguhkan pengiringan kami kepada Tuhan. Beracaralah Tuhan di tengah-tengah kesibukan kami, di tengah-tengah sela-sela makan siang kami. Biarlah kami juga diberkati akan manusia rohani kami. Batinia kami pun dipuaskan, dilegakan oleh firman. Terima kasih Tuhan. Beracaralah Engkau siang hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya jadi seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat siang bro and sis sekalian. Selamat makan siang, ya. Selamat beristirahat. Bahkan selamat datang dan selamat bergabung dalam podcast kita From Heart to Heart. Jangan pernah jemu-jemu lihat muka saya, lihat wajah saya, dan lihat wajah Pak Samuel yang ganteng, ya. Iya, karena kita senantiasa dipenuhi dengan sinar kemuliaan. Makanya kalau kita melihat wajahnya berseri-seri, makanya kalau kita sebagai anak-anak muda jangan ditutup mukanya, saudara, ya. Jangan kelihatan kalau kita lagi ada masalah. Justru ketika kita ada masalah, harusnya senyum kita lebar, saudara, ya. Kayak Itikon, keep smile gitu, ya. Sebuah slogan dari YKS, ya saudara, ya. Dari siapa tuh yang pemain pemerannya itu? Pak Samuel tahu? Yang biasa suka joget-joget itu, ya. Si siapa? Caesar. Nah, jadi kehidupan kita ketika ada masalah pun kita bisa tersenyum, ya. Ya suka duka kita tetap tersenyum, ya saudara, ya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam topik kita. Jangan basa-basi. Ya, bagi teman-teman yang belum kenal sama Pak Samuel mungkin bisa perkenalan lagi ya Pak, ya. Jangan judu-judu untuk memperkenalkan diri secara singkat, padat dan jelas. Mungkin statusnya juga bisa dijelaskan Pak. Iya, saya persilakan Pak Samuel. Baik, terima kasih kesempatannya ya. Ini ada istilah tak kenal maka tak sayang. Baik, perkenalkan saya Samuel ya Widayanto. Saya melayani bersama Mas Noldi juga, bersama rekan-rekan juga di Night Worship Service ya di Kota Semarang, dan saya senang ya di dalam pelayanan untuk penjangkauan jiwa-jiwa, baik untuk di jalanan dan juga untuk perintisan-perintisan jemaat. Dan suatu kehormatan buat saya boleh share of life ya, berbagi hidup ya untuk rekan-rekan generasi muda ya, generasi penerus ya, penerus kepemimpinan yang akan datang ya. Mereka seperti itu Mas Noldi untuk perkenalan singkatnya. Oke. Ya. Perkenalan yang singkat, padat dan jelas. Bagi Bro and Sis ingin mengenal lebih dalam siapa ini Pak Samuel ini, ya. Kalau ada yang masih menduga-duga, masih penasaran, boleh nanti DM langsung ya. Namanya Widayanto Samuel ya Pak, ya. Nanti bisa DM ya Pak, ya. Boleh ya Pak? Boleh. Kalau ingin bertanya tentang hal-hal rohani, penginjilan, ya, tentang jiwa-jiwa, bisa tanya ke beliau. Beliau ini pakarnya, saudara, ya. Beliau ini adalah salah satu dosen di STTAS di Manyaran, ya, saudara. Jadi, Bro Ensis, jika penasaran tentang ilmu teologi, terutama tentang ilmu tentang penginjilan, nah ini pakarnya, saudara. Dipakai Tuhan,
menginjili, menjangkau anak-anak jalanan, ya, menjangkau orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, saudara. Ini beliau luar biasa. Tiap malam, saudara, ya, pergi. Dimanapun Roh Kudus pimpin, beliau pergi, ya, memberitakan Injil, luar biasa. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam topik kita siang hari ini. Pak Sam, Iya, topik kita siang hari ini kan tentang manusia Allah, Pak. iya. Ya, kalau kemarin kita membahas tentang, ada yang masih ingat? Kemarin kita membahas apa? Pasti tentu masih ingat, menjadi manusia baru, ya. Menjadi manusia baru. Episode kemarin adalah episode yang terakhir. Hari ini kita akan membahas bagaimana menjadi manusia Allah yang mengejar keadilan, mengejar ibadah, mengejar kesetiaan, mengejar kasih, mengejar kesabaran dan kelembutan. Itu nas yang kita dasari siang hari ini untuk kita diskusi, itu terambil dari 1 Timotius pasal 6 ayat 11. Ya, teman-teman bisa buka Alkitabnya di tempat saudara masing-masing, ya, di mana saudara berada. Dari 1 Timotius pasal 6 ayat 11. Saya persilakan untuk Pak Samuel menjelaskan apa yang dimaksudkan menjadi manusia Allah di sini, Pak. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 11. Waktu dan tempat saya persilakan ya, Pak. Monggo, Pak. Iya, baik. Terima kasih nih Mas Nodi. Jadi untuk menjadi man of God atau manusia Allah ya sebenarnya kalau dalam bahasa Yunani dikatakan anthroposteos ya. Jadi itu kita bukan menjadi Allah ya sebenarnya, sekali lagi menjadi manusia Allah bukan menjadi Allah, tetapi kita adalah blueprintnya Tuhan sebenarnya. Blueprint, kalau kita setiap ada orang yang membangun rumah atau suatu tempat atau rumah ibadah ya pasti ada namanya blueprint ya atau cetak biru ya. Jadi seorang arsitek, seorang pembangun akan tahu, oh nanti jadinya kedepannya seperti apa. Nah kita ini blueprint Tuhan ya, kita ini dicetak sama Tuhan ya menurut gambar dan rupa Tuhan ya, gambar dan rupa Tuhan atau salam Delmut ya dalam bahasa Ibrani-nya ya. Jadi copy paste-nya Tuhan ya atau fotokopinya Tuhan itu ada dalam hidup kita, saudara ya. Jadi dan ketika Tuhan membuat atau create ya, menciptakan manusia itu bukan simsalabim ya, abracadabra ya, seperti Pak Tarno membuat sulapan ya, tidak seperti itu, tapi dalam bahasa konteks aslinya Tuhan itu seperti membuat sebuah poem ini Mas Aldi. Jadi kalau membuat puisi itu pasti tidak hanya 1 menit 2 menit ya. Tapi kalau seorang laki-laki membuat puisi kepada wanita ya yang disukainya, idamannya, pasti dia akan renungin kata demi kata, begitu detail, teksturnya, cita rasa, makna katanya. Itu benar-benar betul-betul mencari kata-kata yang pas, yang sesuai. Nah, seperti itulah Tuhan menciptakan manusia dengan begitu detailnya sekali. Dan yang menarik ada hembusan roh Allah dalam hidup kita ya. Jadi roh itu adalah itu roh Tuhan dalam hidup kita, ya, sehingga kita bisa koneksi ya. Kita aksesnya ke Tuhan itu langsung, ya. Jadi kita bisa akses ya karena kita diberi kapasitas ya. Roh Tuhan itu dihembuskan dalam hidup kita, ya, sehingga kita menikmati akan kasih dan kuasanya. Jadi mengapa sebagai manusia Allah ya, karena memang kita di-create ya, cetak birunya, blueprintnya Tuhan ya, dan ada karakteristik Allah yang menempel dalam hidup kita, sehingga kita ini menjadi biji mata Tuhan ya, kekasih Tuhan, kesayangan Tuhan ya, yang tiada duanya ya. Ketika manusia rusak pun ya, Tuhan rela mati ya, menjadi manusia rela mati di salib ya. Jadi ketika konsepnya sebenarnya manusia Allah seperti ini, saudara ya. Jadi ketika Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, gambar dan rupa Allah ya itu juga ikut rusak, saudara ya. Jadi kalau kita fotokopi, nah fotokopinya itu sudah gambarnya sudah rusak ya, mungkin luntur ya, atau mungkin kertasnya sudah kumal-kumal ini Mas Aldi ya. Nah, jadi itu yang terjadi ya, karena Roma 3 ayat 23, Roma 6 ayat 23 ya, bahwa semua orang telah kehilangan kemuliaan Tuhan ya. Roma 6 ayat 23, tapi upah dosa adalah maut ya, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal ya. Jadi semua orang telah kehilangan
kemuliaan Tuhan ya. Tetapi puji Tuhan ya, kasih karunia Allah itu ada dalam hidup kita. Ketika Tuhan Yesus ya, dia menjadi Immanuel ya, Tuhan yang beserta kita ya, lahir di bumi ya, menjelma ya, inkarnasi ke dunia ini, maka fotokopi yang kumal, yang tidak karu-karuan itu ya, diperbarui ya, menjadi fotokopi yang bagus lagi, dicetak sesuai gambar dan rupa Allah ya, dan dia adalah corpus delicti ya, jadi pattern model yang benar-benar utuh ya dan setia. Dia yang Allah rela menjadi manusia ya untuk menebus dosa manusia. Jadi ketika kita menjadi manusia Allah, tadi gambar diri kita sudah diperbarui ya, maka pattern kita kembali ke Tuhan ya. Cetak birunya ada dalam hidup kita, ya karakteristiknya itu menempel, hidup baru kita ada dalam hidup kita ya. 2 Korintus 5 ayat 17, sesungguhnya kita dalam Tuhan adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan ketika kita menjadi man of God, manusia Tuhan yang diperbarui terus ya day by day, ya kita difulfill ya, diisi penuh dengan Roh Kudus, itu bersifatnya progresif, tapi kita harus kejar day by day, hari demi hari ya. Kita diisi, dipenuhi dengan Roh Kudus, tidak hanya cukup sehari, ya. Kita harus minta terus hari demi hari. Dan maka tadi saudara dari 1 Timotius 6:11 ya, kita mengejar ada keadilan ya, justice, kemudian ada ibadah juga ya, Mas Adi. Ya, dalam bahasa New King James dikatakan guidelines ya, atau garisnya Tuhan ya. Kita seturut dengan tracknya Tuhan ya, ketika beribadah. Tujuannya bukan karena supaya kita, wah Tuhan aku takut nanti dihukum kalau nggak ibadah, bukan ya, tetapi tujuannya untuk menyenangkan hati Tuhan, supaya kita bisa menikmati Tuhan ya, tidak hanya kita menikmati Tuhan, tetapi Tuhan menikmati hidup kita ya, sehingga di Matius pasal 7 ya, 21-23, bukannya orang yang berseru Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan setiap kehendak Bapa. Dalam konteks aslinya adalah orang-orang yang dapat dinikmati oleh Tuhan, ya. Tuhan menikmati atas hidup kita. Nah, itu yang Tuhan inginkan, sehingga kita menjadi manusia Allah. Dan di situ kita mengejar ya. Kita mengejar berarti kita usahakan dengan sungguh-sungguh, yang mengejar tadi ya. Ada keadilan ya, ada ibadah ya, ada kasih juga ya. Dalam New King, dalam Interlinear Bible dikatakan ada mengasihi agapao ya, agape ya, kasih yang dari Tuhan ya, bukan sekedar filia ya, bukan eros ya, tetapi mengagape di situ ya, mengasihi yang unconditional yang tidak bersyarat ya. Dan kita mengejar juga kesabaran ya, tadi ada kata kesabaran ya, karena dia di situ ada dari bahasa Yunani adalah hupomone. Hupomone itu artinya begini ada ketangguhan ya, ada tahan uji ya. Nah, seperti saya pernah share ya, ketika saya mengunjungi sebuah perusahaan di pabrik kasur busa ini ya, diuji ya, ada semacam traktor yang menindih dari kasur itu. Ternyata kasur itu lentur, ya. Sudah diplenet, ya, sudah kena roda ya dari kayak bulldozer begitu ya, ya. Ternyata setelah diplenet, bulldozernya lewat, ternyata kasurnya itu kembali pulih lagi. Nah, seperti itulah yang disebut dengan ketahanan ya, ketabahan atau kesabaran ya, dari kata hupomone, ya. Nah, itu yang membuat kita ini menjadi manusia Allah benar-benar terus diperbarui dari hari ke sehari ya. Nah, seperti itu Mas Odi ya, yang bisa saya jelaskan. Baik.
Oh, maaf, saudara, suara saya nggak muncul ya, saudara ya. Iya, iya. Mohon maaf, saudara. Tadi saya saking semangat karena jadi saya ulang ya, saudara ya, apa yang saya omongkan tadi. Pak Sam, mungkin wajahnya bisa diluruskan. Biar kelihatan ya wajahnya Pak Sam, biar kita bisa melihat ketampanan dari hambanya yang setia ini ya, saudara ya. Oke, jadi yang saya sampaikan tadi bahwa kita ini adalah cerminnya Allah. Ya, cerminan dari Allah itu sendiri. Ya, cerminan dari Allah itu sendiri bukan dari wajah atau fisik kita. Tetapi sifat yang kita miliki harus mencerminkan Kristus. Karena kita ini adalah imago Dei-nya Tuhan ya Pak ya. Gambar diri Allah itu sendiri. Kalau kita mengaku sebagai anak Allah, mengaku sebagai orang percaya, harusnya pun kita memiliki kriterianya Allah, sifat-sifatnya Allah. Ya seperti yang dijelaskan dalam butiran 1 Timotius pasal 6 ayat 11 ini dikatakan apa? Kejarlah keadilan. Allah itu adil. Ya, sekalipun dia adalah kasih, ketika dia melihat anak-anaknya berbuat salah, dia akan menghukum. Contohnya siapa? Contohnya Adam dan Hawa. Ya, Adam dan Hawa sudah mendapatkan kasih karunia yang sangat besar, saudara. Mereka diberikan sebuah perintah, ya, mereka diberikan sebuah perintah, bahkan diberikan sebuah kebebasan untuk menikmati, ya, kenikmatan dari buah-buah yang ada di tengah-tengah taman, ya, Taman Eden, saudara ya. Jadi Tuhan pun memberikan sebuah larangan kepada mereka. Ketika Tuhan memberikan kebebasan, Tuhan juga menuntut manusia untuk mematuhi perintah-perintahnya. Tetapi di sinilah letak kegagalan Adam dan Hawa. Ya, mereka tidak bisa mempertahankan imago Dei-nya Allah. Tidak bisa mempertahankan yang namanya corpus delicti, ya, gambar diri Allah, citra diri Allah itu sendiri. Karena itu mereka sudah mulai tergoda dengan rayuan iblis, ya, tergoda dengan rayuan dari sang iblis ini. Ketika mereka dirayu untuk memetik buah yang ada di tengah-tengah taman, buah apa itu, saudara? Buah pengetahuan yang baik dan jahat. Nyata di sana ada 2 pohon memang. Di antara berbagai banyak pohon ada 2 pohon yang diberikan sebuah penekanan oleh Tuhan, ya. Buah pengetahuan yang baik dan jahat dan buah kehidupan, saudara ya. Ya, buah kehidupan, pohon kehidupan. Nah, tetapi yang mereka petik bukan pohon kehidupan, bukan buah dari pohon kehidupan, tetapi yang mereka petik adalah buah dari pengetahuan yang baik dan jahat. Itu letak awal mulanya, ya, manusia jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu kehilangan kemuliaan Tuhan, saudara. Kehilangan yang namanya kepercayaan Allah kepada manusia. Sehingga mau tidak mau, Allah Bapa berinisiatif untuk mengutus putranya yang tunggal. Supaya apa? Supaya menggantikan manusia pertama itu. Padahal harapan Tuhan, manusia pertama itu bisa memenuhi kriterianya Allah. Ternyata tidak bisa, saudara. Mereka masih jatuh. Mereka masih mengikuti yang namanya kedagingan mereka. Mereka masih mengikuti akan nafsu dunia, ya. Mereka bahkan ingin menyamai diri mereka seperti Allah. Nah, ini sangat berbahaya, saudara ya. Nah, pada akhirnya kita diingatkan dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 11 ini, bahwa kita sebagai citra diri Allah harus apa, saudara? Mengejar keadilan. Ya, ya, kalau berteman, bertemanlah dengan adil. Ya, bekerjalah dengan adil. Melayani Tuhan, melayanilah Tuhan dengan keadilan. Karena Tuhan sangat menjunjung tinggi yang namanya keadilan. Ya, ketika kita melihat teman kita sudah mulai tidak pada on the track-nya, tidak sesuai dengan yang seharusnya,
Ketika dia melakukan kesalahan, jangan sungkan-sungkan untuk menasehati saudara. Ya, jangan sungkan-sungkan untuk memberikan teguran dengan kasih ya, bukan dengan menjudge-nya atau menghakimi dia, jangan. Tetapi dengan motivasi yang tulus kita mau melihat dia bisa bangkit ya dari keterpurukannya. Nah, hal yang kedua, benar ya Pak Sam ya? Makanya di dalam firman Tuhan dikatakan, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah ya. Karena pertemuan-pertemuan ibadah itu ada gunanya, saudara. Latihan badani itu ada gunanya, ada manfaatnya. Mungkin kita sebagai anak-anak muda, apa sih? Bosan. Ya, bosan, ibadahnya gitu aja. Duduk, berdiri, dengar firman, pulang. Ya. Berapa banyak kita yang menganggap ibadah itu hanya sebuah rutinitas. Ya, berapa banyak kita sebagai anak-anak muda yang menganggap ibadah itu seremonial semata. Salah, sudah. Ibadah itu adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena selama 1 minggu kita lalui, ya, itu karena kemurahan Tuhan. Karena anugerahnya kita bisa lalui. Makanya pentingnya kita beribadah, pentingnya kita berfellowship, pentingnya kita bisa berkumpul dengan sesama seiman agar apa? Agar terbangun iman kita. Agar terbangun karakter kita. Wujud diri Allah yang ada di dalam diri kita semakin boleh dipoles ya, semakin dibentuk oleh Tuhan sehingga menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Ya Pak Sam ya? Amin. Amin. Nah, hal yang ketiga itu berbicara tentang kesetiaan. Coba kita renungkan bersama saudara. Tuhan yang kita ikuti ini Tuhan yang omong doang atau Tuhan yang memang benar-benar mempraktekkan kesetiaan. Terbukti dia setia saudara, setia sampai mati. Padahal kalau diturut ya saudara, lebih baik dia enak-enak saja di tahta kerajaan Bapaknya. Dia nggak perlu turun menjadi manusia untuk menggantikan kita. Justru dia mengasihi saya dan saudara. Dia rela gantikan kita. Dia rela ya turun dari tahta kemuliaannya. Turun dari kebesarannya. Dia rela menjadi seperti kita. Untuk apa? Untuk saya dan saudara bisa disempurnakan. Bisa diperbaharui. Ya untuk apa? Untuk menjadi setia seperti dia. Ya, dia setia loh sampai dia menyerahkan nyawanya. Ya, dia disiksa, dia dihina, dia diolok-olok, dia dicaci maki, bahkan dia ditikam dengan tombak yang sangat tajam, saudara. Dia diletakkan dengan mahkota duri yang sangat tajam. Dia melawan? Tidak. Justru dia melakukan kehendak Bapaknya dengan setia. Sekalipun kalau kita membaca kitab suci dengan saksama, ketika di Taman Getsemani sempat ya, kalau teman-teman ngikutin cerita ini sudah nggak asing lagi, saudara. Di sekolah minggu mungkin sering saudara dengar. Di remaja pemuda mungkin juga sering. Jadi Tuhan Yesus itu sempat tawar-menawar dengan Bapaknya. Sempat bernegosiasi dengan Bapaknya dalam doanya. Dia berkata begini, sekiranya boleh, Bapa, cawan ini lalu daripada. Ya, berapa kali dia mengucapkan ini, saudara? Lebih daripada sekali. Bahkan dikatakan 3 kali, ya. Sampai dia mengeluarkan keringat itu seperti butiran darah, saudara. Karena apa? Karena saking gentarnya beliau, gentarnya Tuhan Yesus sebagai manusia sejati. Dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Tetapi dia tetap mengatakan, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Ini artinya apa? Dia menunjukkan kesetiaannya sampai akhir. Sampai dia digantung di atas kayu salib. Buat siapa? Ya buat kamu dan saya. Buat bro and sis semua. Kalau bro and sis saat ini menyia-nyiakan masa mudamu dengan mabuk-mabukan, dengan pesta pora,
pesta ganja, atau pesta apapun, kelabing, atau hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan, saudara, bertobatlah. Ya, masih ada pengampunanmu, pengampunan Tuhan buat saudara dan saya. Ya, jadi kita diajarkan untuk menjadi manusia Allah yang tetap memiliki kesetiaannya sampai akhir. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ya, jangan gampang berpindah, jangan gampang beralih. Kalau kita sudah memutuskan dibaptis, percaya Tuhan, sampai kita mati harus tetap di jalannya Tuhan. Jangan di jalan yang lain. Karena keselamatan, kehidupan, dan jaminan hidup kekal itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Gak ada di jalan yang lain ya Pak ya. Bahkan dia dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang mau datang kepada Bapa harus melalui aku. Ya, jadi gak ada jalan lain. Kita harus setia sampai akhir. Ya, kalau kita mau memperoleh mahkota kehidupan, kita harus tetap setia. Bahkan ini kasih, kesabaran, dan kelembutan ini adalah buah-buah roh, saudara. Ya, bagian dari buah-buah roh yang kita bacakan ini harus kita miliki, harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalau kita mengatakan kita manusia, orang percaya, kalau kita tidak memiliki kasih, ya berarti apa yang kita ikuti selama ini sia-sia adanya. Kalau kita mengatakan, ya Tuhan, aku mengasihi Engkau, orang-orang yang sekitar kita malah kita abaikan, kita nggak pedulikan, itu berarti kita berdusta, saudara. Ya, kita tidak menghormati yang namanya kekudusan Allah. Ya, kita harus tetap sabar dan tetap lembut menghadapi orang-orang yang mungkin merugikan kita, yang mungkin membuat kita marah, membuat kita geram, membuat kita kesal. Tapi kita tetap mau berlaku yang baik. Ya, mungkin saya mau bertanya dengan Pak Sam. Sebentar lagi kita akan berakhir. Pak Sam, itu bagaimana Pak Sam sebagai anak-anak muda yang kehidupannya itu sudah mungkin hampir bisa dikatakan 85%. Ya memang nggak semua ya anak-anak muda, 85%. Itu saya bisa katakan sudah terkontaminasi dengan lingkungannya, dengan teman-temannya yang mungkin sudah mempengaruhi, ya, bahkan untuk beribadah, untuk kumpul dengan keluarga, bahkan sangat jarang sekali. Jadi pengaruh lingkungan itu sangat hebat, saudara ya. Dunia ini menawarkan sesuatu hal yang mengenakan. Makanya anak-anak muda itu cenderung lebih suka dunia ini, Pak Sam ya, daripada baca firman ya, berdoa, apalagi penginjilan. Waduh, boro-boro saudara ya. Lebih baik enak-enakan tidur saudara, atau lebih enak-enakan main game dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Pak Sam caranya sebagai anak muda untuk bisa merespon, menyikapi, untuk menjadi manusia Allah ini bagaimana, untuk bisa menerapkan butiran-butiran yang ada di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 11 ini, caranya bagaimana Pak? Padahal setiap harinya anak-anak muda ini berhadapan dengan teman-temannya yang bisa saja mempengaruhi dia setiap saat. Bagaimana dia bisa berlaku menjadi manusia Allah yang sejati? Bagaimana Pak? Saya persilakan waktu dan tempat kepada Pak Samuel. Iya, baik Mas Noldi. Jadi memang langkah awal, langkah yang pertama ketika anak-anak muda ini ingin ya terus diperbarui ya, bahkan menjadi man of God tadi ya, atau anthroposteos ya. Manusia Allah adalah dia harus punya namanya ketetapan hati ya. Jadi dia tetapkan hatinya untuk mengikut Tuhan ya. Jadi ketika dia punya ketetapan ya, dia punya yang menjadi rema ya, firman Tuhan yang hidup dan dihidupi, saudaraku ya, dan dia punya komitmen untuk tidak mau kompromis ya, tidak mau kompromi dengan namanya DOSA, saudaraku ya, itu langkah awal yang sangat berarti ya. Ya, kalau kita menelisik ke belakang ya, ada
namanya Yusuf ya, Yusuf ingat kisahnya bagaimana dia tidak mau kompromi dengan Tante Pot ya, Tante Pot Tifar ini ya, saya yakin Ya, Tante sudah hafal Poti ya ya, Pak ya. kisahnya Tante Pot ini sudah goda-goda ya Oke. dan tipu-tipu ya sana sini. Tetapi Yusuf punya ketetapan hati ya, dia untuk tidak mau turut ya dan senada siraman dengan dunia ya, sehingga dia lari dan menjauh dari dosa ya. Memang kita ketika ada dosa mendekat ya, kita tidak bisa berkata, wah aku kuat, aku hebat, aku bisa kok, aku menang deh pokoknya. Itu kecil ya, kita tidak bisa seperti itu ya. Kalau ada dosa mendekat ya, tidak ada satupun yang ini namanya kebal Iya. ya, maksudnya semua ini rentan terhadap dosa ya. Ya satu-satunya jalan kita memang harus go away ya, lari menjauh ya, run away ya, dan jauh semakin jauh ya. Jadi anak-anak muda harus punya ketetapan hati dulu sebetulnya. Iya. Dia tidak tergoyahkan ya, tadi ada kata namanya ketabahan ya, atau tadi dikatakan hupomone ya, dia punya, nah bahasa Inggrisnya tough ya, ketangguhan ya. Oh, Kali dia berkata aku komit dengan Tuhan ya, maka dia terus yes. hidupnya terus akan komit dengan Tuhan ya, apapun ya. Teman-teman ngajak, wah yuk pesta sabu-sabu ya, tapi pesta ini, drugs, dan lain sebagainya, dia punya ketetapan hati ya, dan ada Roh Kudus di dalam hidupnya sehingga dia punya kekuatan untuk berkata tidak ya, tidak, no, dan sekali lagi no ya, tidak dan tidak ya, walaupun ya itu teman terdekat sekalipun ya, ayo toh ya Iya. sekali-kali enggak apa-apa ya, minum-minum ya, sudah, yang penting kan nggak mengganggu orang lain, nggak sampai teler ya. Ya, atau mungkin, nah mungkin setengah gram aja ya, sabu-sabu ya. Nah, tetapi ketika kita sudah punya komitmen, nah itu kita harus pegang ya, kita harus pegang teguh komitmen awal kita ya. Sebagai anak muda, engkau harus punya namanya keteguhan hati ya, ketetapan hati ya. Karena begini, Mas Aldi, kalau anak muda ini lolos dari trap ujian ya, ini ujian-ujian ini sudah dipastikan kedepannya dia punya masa depan cerah ya. Tetapi kalau di tengah jalan ini dia fail out ya, gagal ya, dia pasti akan berjuang ya untuk mendapatkan yang sesuatu masa depan cerah ya. Tetapi kalau dia lolos ya, ini akan mudah sekali Tuhan untuk membawa dia menjadi pemimpin ya. Dan akan pasti ada namanya the favor of God ya, perkenanan hati Tuhan itu sudah otomatis ini Mas Aldi ya, kalau dia memang sejak masa mudanya menjaga hidupnya berkenan ya, berkenan di hati Tuhan ya. Jadi termasuk kalau saya boleh share ya, saya juga bukan orang yang Silakan. iya seperti Yusuf ya, berani berkata tidak terhadap dosa dan lari ya. Saya waktu itu malah mendekat, malah mendekat, ya. Nah ini kesalahan saya, ya. Saya wah asik ada dosa ini enak nikmat ya, malah mendekat, ya. Dekat semakin dekat, ya. Nah itu ternyata Karena dosa prosesnya, itu nikmat ya, Pak ya. ya, iya, Karena iya, dosa itu nikmat ya. rasanya nano-nano ya, strawberry coklat. Oke, oke. Ternyata didekati semakin, waduh, semakin nikmat, semakin mengikat, saudara. Ingat ya, saudara, dosa itu semakin nikmat, semakin mengikat ya, duh, kalau sudah terikat itu susah ini tuh, lepas itu susah sekali. Itu sudah hukumnya seperti itu, Kak Nadia. Jadi memang anak muda ya, ya pesan saya ya, saudara ya, jangan seperti saya, jangan seperti saya. Tetapi harus seperti yang di Alkitab ya, seperti Yusuf ya. Ini seperti Mas Rodi luar biasa ya, Surya. Nah, sejak mudanya Aduh, menyerahkan hidup, biasa iya, saja, waduh, luar Pak. biasa. Luar biasa Tuhan yang ada di dalam diri kita, Pak. Iya. Dan saya kira anak-anak muda di sini juga luar biasa ya, Mas Rodi ya. Wah, ini ada rekan-rekan kita yang wah sejak muda mereka memberikan hidupnya ini, wah saya yakin masa depan mereka sangat 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 Amin. cerah ya, Mas Rodi. Gilang gemilang Yes. ya, luar Ya. biasa ini. Iya, begitu Mas Oke, Rodi ya. Pak. Satu pertanyaan lagi ya, Pak ya. Sebelum kita tutup, karena Pak Sen juga akan melanjutkan pelayanannya, saudara. Pak Sen, Oh iya, Mas Rodi. sekarang kita mau membahas bagaimana anak-anak muda di zaman sekarang ini kan pergerakannya itu dalam dunia medsos, itu mereka sangat menguasai. Dia sangat bisa mengikuti. Kalau kalau seperti Pak saya mungkin tahun
Tahun berapa Pak, kalau boleh tahu Pak? Kelahirannya itu ya. Iya, iya, tahun kelahiran Pak. 1977. Ya, 1677. Mungkin akan 19. kesulitan untuk mengikuti perkembangan teknologi di zaman sekarang ya. Nah, Betul. sedangkan anak-anak muda memang dikaruniakan, apalagi yang generasi Z ya sekarang ya. Generasi Z, generasi milenial itu sangat mahir, sangat ahli. Ya bahkan anak-anak SD, ya tidak usah SD, yang masih bayi yang mungkin udah 1 tahun 2 tahun saudara, sudah bisa main itu saudara ya, main gadget saudara ya, sudah bisa apa mainkan handphone atau smartphone orang tuanya saudara, itu seperti ponakan saya, adik. Jadi anak adik saya itu sudah mahir sekali saudara, lebih hebat dari pamannya saudara ya. Pamannya masih gaptek, wah ini usia yang masih 1 2 tahun, bahkan yang 5 tahun, wah sudah ahli saudara ya, sudah bisa main game, sudah bisa main gadget saudara. Nah, yang saya mau tanyakan adalah Pak, bagaimana anak-anak muda di dalam kekristenan yang sangat mahir dalam teknologi, yang sangat mahir dalam eh, media sosial, tetapi sangat sedikit yang mau tergerak atau terketuk hatinya untuk melayani pekerjaan Tuhan dalam bidang media sosial. Ya, ini ada kaitannya dengan menjadi manusia Allah. Nah, bagaimana kita anak-anak muda bisa menghilangkan yang namanya rasa itu Pak, rasa takut salah gitu ya, rasa takut dianggap apa, ah sok bisa lu, sok hebat lu. Jadi anak-anak muda itu jadi dikelilingi orang-orang yang suka nyinyir Pak. Itu bagaimana sikap anak-anak muda yang sebenarnya rindu untuk terjun dalam pelayanan, dalam tanda petik, dalam ruang teknologi, tetapi oleh karena sekelilingnya, oleh karena omongan teman-temannya, membuat dia itu down, sampai-sampai nggak mau eh, memberi dirinya, ya, memberi hidupnya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Itu bagaimana Pak? Kaitannya dengan menjadi manusia Allah. Sebagai anak-anak muda, bagaimana sikap anak-anak muda ketika ada cibiran, ketika ada omongan yang tidak mengenakan telinga, bagaimana ketika dia punya keahlian dalam media sosial, dalam teknologi, bagaimana dia tetap menyikapi hal itu, Pak? Saya persilakan, Pak Sek. Iya, baik, terima kasih. Ini Mas Rudi, menarik sekali pertanyaannya. Sebagai anak muda memang ada orang yang terbentuk, ada yang mengatakan what you are is what you see, what you are is what you hear, ya. Menjadi apa Ya, saudaraku Pak. tergantung dari apa yang saudara lihat. Jadi apa saudaraku menjadi tergantung apa yang saudaraku dengar ya. Nah, tetapi Ya, ketika kita menjadi manusia Allah, ya saudaraku ya, kita berdiri di atas dasar firman Tuhan, saudaraku ya. Kita punya fondasi yang teguh dan kita tidak hidup berdasarkan apa kata orang ya, atau apa yang dari performance kita, dari apa yang statement orang ya, kita ini dan itu ya, ya. tetapi kita berdiri atas kacamata Tuhan ini Mas Rudi. Jadi Tuhan memandang kita ini sebagai, kalau di Yoel pasal 2 ya, di akhir zaman Tuhan akan membangkitkan teruna-teruna muda ya. Mereka akan mendapatkan mimpi dan penglihatan yang mereka akan menjadi di garis terdepan, saudara ya, garda ya, sebagai Oh, ujung tombak, saudara ya, yang sebagai penentu ya, saudara ya, kemenangan di akhir zaman ya. Jadi saya yakin generasi muda ini punya suatu sikap yang extraordinary ya, yang extravagance ya, di luar ini ya, di luar pada umumnya ya, extraordinary ya, atau extravagance ya, atau yang tidak setengah-setengah, tidak kepalang tanggung ya. Jadi ketika mereka berdiri oh, di garis depan ya, dia punya komit, integritas dan loyalitas ya. Jadi anak-anak muda harus punya kartu as ini Mas Rodi ya, punya integritas ya, loyalitas, bukan kartu efektivitas joker ya, Pak ya? Bukan ya. kartu joker ya? Oh, bukan. As ya, kartu as ini. Iya, Iya, kartu as. iya. Sehingga dia punya efektivitas ya Surya untuk menjalani kehidupan ini dan menjadi berkat Surya bagi orang lain. Dan tadi menarik dikatakan Mas Aldi bahwa ya mungkin kalau kita main di medsos ya, itu mungkin ada
scaring faktor atau faktor-faktor yang menakutkan ya, nanti jangan-jangan kena ini dan itu yang mungkin ada ITE. Tapi kalau kita masih di koridor Tuhan ya, sebatas kita memperkenalkan nama Tuhan ya, dan kita tidak mendiskreditkan orang lain ya, tidak menjudge orang lain atau mendiskreditkan agama lain ya, Ya, itu masih oke, it's okay, enggak apa-apa ya. Kita hanya memperkenalkan kok Sob ya, nama Tuhan Yesus ya, Juru Selamat ya. Jadi so what ya, so mengapa kita why not, mengapa tidak Sob ya. Jadi itu karena Tuhan ciptakan yang membuat teknologi ya, juga dari ilham Roh Kudus ya, ilham dari Tuhan Saudaraku ya. Karena kita melihat deretan penemu-penemu itu semua kebanyakan anak-anak Tuhan juga Saudaraku ya. Jadi Tuhan pakai sarana ini Saudaraku, sarana toolnya melalui itu ya Saudaraku ya. Kita bisa share ya of life ya. Saudaraku, seringkali saya mendengar kesaksian ya bahwa orang yang ya sudah mau silakan Pak. bunuh diri ya Saudaraku ya, tapi ketika dia melihat sebuah podcast atau siaran YouTube, hatinya tersentuh Saudaraku ya, hatinya tergerak untuk diperbarui ya. Jadi media ini luar biasa ini Saudaraku ya. Ya. Memang ada yang mengatakan wah, teknologi ini bisa membangun tapi bisa juga menjatuhkan ya. Di tangan Ya, siapa Saudara? Di tangan anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan pasti ini untuk membangun ya. Seperti sebuah pisau ya Saudara ya. Kalau di tangan dokter bedah ya dia bisa mengoperasi dengan pisau itu, tapi di tangan seorang penjahat ya dia bisa bunuh orang ya Saudara. Jadi di tangan ya, siapa Saudara? Kalau di tangan anak-anak Tuhan, bagi generasi muda yang cinta Tuhan ya, wah ini bisa untuk membangun ya. Ini sarana supaya berita Injil tersebarkan ya ini sampai ke ujung-ujung dunia di Matius pasal 24 ya, sehingga kesudahan zaman itu ya ketika berita Injil sudah disiarkan ya atau di stretch out ya, dibentangkan begitu ya, sudah dilebarkan ya sampai ke ujung-ujung bumi. Waktu itu kalau belum ada teknologi, wah mungkin kita ke pedalaman jauh ya, kalau dia ke Papua ke ya, mana ya, ujung-ujung bumi rasanya jauh, tapi ada pertolongan ini ya, gelombang sinyal ini ya, gelombang elektromagnetik ya, bisa menembus ya, menembus ruang dan waktu ya, jadi lebih mempermudah ya. Nah, ini sangat membantu ini teknologi ini seperti ya. Nah, begitu Kak Andri ya kira-kira. oke. Ya, jawaban yang sangat sangat jelas ya saudara ya. Jawaban yang sangat gamblang bahwa memang kita tidak bisa hidup di zaman purba ya. Terus-terusan hidup di zaman purba. Terus kita nggak pakai teknologi, kita abaikan, kita bisa berkata, oh teknologi sekarang tuh dipakai eh, iblis untuk anak-anak muda itu terhilang atau anak muda itu terpisah dari hal benda ya, enggak semua. Jadi benar yang disampaikan Pak Samuel tadi bahwa teknologi itu bisa digunakan dengan baik dan benar apabila itu jatuh ke tangan orang yang bisa menggunakannya dengan tepat, ya saudara. Yes. Jadi ketika saudara terbeban untuk terjun ke dalam pelayanan di media sosial, ya itu yang diperintahkan Tuhan kepada ONC sekalian, tunaikan, ya, tunaikan dengan segenap hatimu, dengan segenap hidupmu. Kita percayalah di sana Tuhan berkarya, ya Tuhan berkarya. Kalau kita melayani dengan fisik kita ini terbatas, saudara. Nah, kita punya dua tangan, ya, punya dua telinga, dua mata, satu mulut, satu hidung, ya. Kita nggak punya 10 tangan, saudara. Kalau kita punya 10 tangan, itu namanya kita dewa, saudara. Karena itu kita sadar kita terbatas, kita perlu juga media untuk menjangkau orang-orang yang belum terlayani. Ya. Kita perlu menjangkau orang-orang yang mungkin saat ini berdoa, mungkin menunggu kehadiran, menunggu akan kedatangan. Nah, itu kita perlu respon, saudara ya. Itu sebagai manusia Allah, harusnya kita bisa mengikuti jejaknya Tuhan ya. Kalau kita berkata saya adalah imago Dei-nya Tuhan, maka pun kita bisa sebenarnya sama seperti yang Yesus lakukan. Jika di sana ada
Jika di sana ada penyangkalan diri, jika di sana kita senantiasa pikul salib dan ikut, maka Tuhan yang memampukan kita, Roh Kudus yang memampukan kita untuk menjadi manusia Allah yang berkenan, ya, menjadi manusia yang dikenang. Ya, sebagai penutup mungkin saya persilakan kepada Pak Samuel 2 menit Iya, untuk closing, Pak, closing dari ya, apa baik. yang Pak Samuel sampaikan tadi. Saya persilakan Pak Samuel. Iya. Jadi menjadi manusia Allah itu suatu sebenarnya suatu kehormatan ya, suatu privilege ya buat kita untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan ya, karena kerinduan hati itu seperti di Filipi 3 ayat 10 ya, kerinduan hati Tuhan supaya kita mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya, gitu ya. Kita mengenal Dia, tidak hanya ginusko tetapi yadah. Yadah itu mengenal. Maaf kata seperti seorang suami mengenal istrinya ya, dia mengenal betul ya, mengenal betul yadah itu. Itu suatu statement yang istilah yang menarik sekali ya. Ketika kita menyembah Tuhan, kita ingin mengenal ya, Tuhan Allah kita yang hidup dan penuh kuasa. Itu menjadi manusia Allah itu suatu keistimewaan, hak istimewa kita ya. Nah, saudaraku, ketika kita mengenal Tuhan, ketika Tuhan membawa kepada masa-masa yang lembah kelam, lembah baka ya, lembah air mata, saudara ya, kita tetap tadi hupomone. Hupomone bahasa Yunani itu artinya tangguh ya, punya ketabahan ya. Tabah itu dari kata hupomone, saudara ya. Dia punya daya tahan, daya uji, saudara ya. Jadi apapun yang terjadi, terutama di masa-masa last days ini, Mas Noldi, di akhir zaman ini, keberadaan anak-anak Tuhan akan mendapat tekanan, saudara ya. Tapi apakah kita siap, kita tabah, saudara ya, kita siap diuji, siap tahan menderita, saudara ya, hupomone, kita harus panjang sabar ya. Apapun yang terjadi kita, yes sir, iya Tuhan, aku siap. Nah, di dalam dapur api pengujian ini kita menjadi manusia Allah. Penentuan ya, apakah kita benar-benar menjadi manusia Allah yang sungguh-sungguh ya, serupa dan segambar dengan Tuhan. Atau kita undur ya. Nah, saya yakin di sini kita maju bersama-sama untuk menyatakan kemuliaan Tuhan ya. Dan sebagai ya, saya rindu ya share banyak contoh sebagai orang-orang ya yang menjadi man of God ya, tadi anthroposteos ya, anthroposteos itu yang menjadi bahkan menjadi martir ini. Tidak hanya orang dewasa ini Mas Noldi, tetapi saya ingat kisah ya yang saya baca, ada anak kecil ya pulang dari retreat di Ambon, waktu itu ada kerusuhan ya. Ketika anak kecil itu disuruh, ya ayo, maaf kata ya, suruh meludahi Alkitab, ya. Kalau kamu meludahi Alkitab, kamu tidak akan saya bunuh ya, tetapi kalau engkau tetap setia pada Tuhan Yesus, ya engkau akan dibunuh ya. Nah, anak kecil berkata, beta laskar Kristus ya. Dia tetap ikut Tuhan, beta laskar Kristus ya. Sampai dibunuh, dia tetap menjadi anak Tuhan yang setia. Hanya kesaksian, saudaraku ya. Saudaraku, saya ada artikel ya namanya kasih dalam perbuatan ya, saudaraku. Kalau saudaraku bisa searching di Google, nanti saudaraku akan dapat artikel kisah-kisah martir, saudaraku ya, di belahan dunia ini. Saya setiap 2 bulan sekali dikirimi majalahnya nih, Mas Aldi. Ada seorang ibu-ibu ya dari Korea Utara ini, Mas Aldi. Dia kenal Tuhan dan dia ingin, karena di Korea Utara susah ya untuk mendapatkan komunitas anak Tuhan, dia melarikan diri ke Korea Selatan ya. Tetapi di tengah jalan penjaganya sangat ketat ya. Di situ dia disiksa, bahkan maaf kata waktu posisinya mengandung itu melahirkan anaknya itu tanpa obat bius ya. Kita bisa bayangin ya, saudara ya. Itu sengaja, saudara ya. Dan anaknya itu pun digugurkan ya oleh penjaga di Korea Utara ya. Betapa seorang ibu ya harus bilang anak dioperasi tanpa bius ya, tetapi dia tetap mengampuni ya, dia mengampuni orang yang penjaga di Korea Utara itu. Jadi ini yang disebut dengan ketabahan ini ya. Jadi di akhir zaman ini mari kita terus tabah tahan uji ya, ya, tidak tergeserkan iman kepercayaan kita ya. Mohon maaf Pak Sam, kita tinggal 3 menit lagi ya Pak ya. Oke, baik ya. Baik itu masuk dalam doa ya Pak, karena waktu sudah semakin singkat. Jadi saya minta dengan kasih Kristus Pak Sam untuk menutup kita dalam doa. Saya persilakan Pak.
Ya, mari kita angkat tangan kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami, hati kami, jiwa kami di mezbah-Mu yang kudus. Kami menjadi generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Kami percaya generasi muda yang menyaksikan podcast ini, Tuhan akan sungguh-sungguh militan di hadapan Tuhan, menyerahkan hidup mereka bagi Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami menjadi berkat bagi rekan-rekan kami, pemuda-pemuda yang lain, yang terhilang, yang haus akan kebenaran firman-Mu. Kami menjadi jawaban bukan buat mereka, Tuhan. Hidup kami menjadi suratan cinta Tuhan yang terbuka. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati terus program FATH From Heart to Heart yang dipandu oleh Saudara Naldi. Kami percaya program ini akan memberkati, banyak anak-anak muda akan terberkati. Mereka menemukan jumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, ini doa dan kerinduan kami, sempurnakan karya-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Amin, 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 amin. Sekali lagi banyak terima kasih ya Pak Samuel atas pelayanannya, ya, atas waktunya sudah berkenan mampir dalam podcast kita siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam apapun yang Bapak kerjakan, Tuhan buat berhasil ya Pak ya. Amin. Yes. Oke, terima kasih banyak juga buat Bro NC sekalian yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami siang hari ini selama 40 menit ke depan. Kiranya saya percaya apa yang kita sudah dengar siang hari ini, kita angkat pesan firman Tuhan dan kita lakukan. Ya, untuk menjadi manusia Allah, perlu membayar harga, ya, perlu yang namanya sebuah tindakan, ya, melangkah, saudara, melangkah dengan keyakinan, ya, lakukan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saudara dan saya, ya, ya, puji nama Tuhan. Sampai ketemu di lain kesempatan ya, Bro and Sis. Selamat makan siang, saudara. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Pak Sen, Tuhan memberkati. Semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan. God bless you all.